Pada zaman dahulu kala, ketika langit masih sangat dekat dengan bumi dan pepohonan bisa berbisik, berdirilah sebuah permukiman tentram bernama Desa Jatiwangi, yang dikelilingi oleh rumpun bambu hijau yang selalu menari gemulai setiap kali angin lembah bertiup dengan lembutnya. Udara di desa ini selalu terasa sejuk menyegarkan, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang jatuh ke pangkuan bumi, membuat siapa saja yang melangkahkan kaki ke sana akan merasa enggan untuk pulang, karena kedamaiannya yang begitu mendalam dan mengakar kuat di setiap sudut jalan tanahnya. Di tengah desa yang damai tersebut, berdirilah sebuah rumah joglo tua yang sangat megah dan berwibawa, dengan tiang-tiang kayu jati kokoh yang telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu dari beberapa generasi keluarga yang dihormati di wilayah itu. Rumah itu memiliki halaman yang sangat luas dengan sumur tua berair jernih di sudutnya, serta atap tanah liat yang disusun rapi untuk menahan teriknya matahari siang dan derasnya hujan malam, menciptakan suasana yang begitu sakral dan penuh dengan kehangatan kekeluargaan bagi siapa saja yang bernaung di bawah atapnya yang teduh. Adalah Kinasih, seorang perempuan berhati lembut dan bertutur kata halus, yang menjadi nyonya di rumah joglo tersebut. Selalu bangun sebelum ayam jantan berkokok untuk menyapu halaman dan menyalakan tungku api di dapur demi menyiapkan kehangatan pagi. Kinasih adalah lambang kesetiaan seorang istri. Wajahnya selalu memancarkan ketenangan seperti permukaan telaga yang tak tersentuh angin, dan tangannya yang terampil selalu merawat setiap sudut rumah dengan penuh cinta dan dedikasi yang tak pernah luntur oleh waktu yang terus berjalan tanpa henti di desa itu. Suami Kinasih bernama Jatmiko, seorang pria gagah yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan berbagai masalah warga dan kemampuannya menjaga nama baik keluarga besar yang telah diwariskan kepadanya sejak usia muda. Jatmiko selalu tampil rapi dengan belangkon dan pakaian adat yang sederhana namun berwibawa, berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah tegap. Sementara Kinasih selalu menatap kepergiannya dari ambang pintu dengan senyuman penuh kebanggaan dan doa tulus agar suaminya selalu dilindungi oleh Sang Pencipta dalam setiap langkah kakinya. Kehidupan pernikahan mereka selama ini bagaikan aliran sungai yang tenang dan jernih, mengalir tanpa hambatan, berarti melintasi bebatuan waktu, di mana setiap sore mereka selalu duduk bersama di beranda rumah joglo, sambil menikmati secangkir teh melati hangat. Minumlah teh ini selagi hangat, Kang Mas, agar lelahmu seharian mengurus desa bisa segera hilang, ucap Kinasih dengan suara lembut sambil menyodorkan cangkir tanah liat, yang kemudian disambut oleh Jatmiko dengan senyuman hangat dan tatapan mata yang memancarkan rasa syukur karena memiliki istri yang begitu setia dan perhatian kepadanya. Kinasih mengabdi pada rumah joglo itu, bukan hanya karena kewajiban sebagai seorang istri, melainkan karena rasa cintanya yang mendalam terhadap warisan leluhur Jatmiko, memastikan setiap ukiran kayu jati bebas dari debu dan lantai tanah selalu bersih disapu. Baginya, menjaga rumah ini sama dengan menjaga kehormatan suaminya, sehingga ia rela menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk merapikan perabotan antik, menata bantal-bantal di kursi rotan, dan memastikan aroma dupa herbal selalu menguar haru menenangkan hati siapa saja yang melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang luas dan sejuk itu. Penduduk desa Jatiwangi seringkali menjadikan rumah tangga Kinasih dan Jatmiko sebagai panutan utama bagi anak-anak muda yang baru saja melangsungkan pernikahan. Karena kerukunan mereka yang tak pernah sekalipun terdengar berselisih paham atau bertengkar di depan umum. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di sungai sering memuji kesabaran Kinasih dan kebijaksanaan Jatmiko, menganggap mereka berdua sebagai pasangan yang dijodohkan langsung oleh langit, yang ditakdirkan untuk hidup menua bersama di dalam rumah joglo tua yang penuh dengan keberkahan dan kedamaian yang melimpah ruah sepanjang musim. Namun, kedamaian yang begitu sempurna terkadang rapuh seperti jaring laba-laba yang menahan embun pagi. Hanya butuh satu hembusan angin asing untuk menggoyahkan keseimbangannya dan menjatuhkan butiran air yang selama ini menempel dengan indahnya di sana. Pada suatu sore di akhir musim kemarau, ketika langit berwarna jingga kemerahan dan angin berhembus sedikit lebih kering dari biasanya, sebuah pertanda kecil muncul menyusup ke dalam kehidupan tenang Kinasih.
membawa serta bayang-bayang dari masa lalu yang tak pernah ia ketahui sebelumnya dan tak pernah ia duga akan datang menyapa. Saat sedang menyapu daun-daun jati yang berguguran di halaman depan dekat pagar kayu, Kinasi menemukan sebuah amplop surat berwarna merah muda yang terlihat sangat mencolok di antara warna tanah dan dedaunan kering yang berserakan. Surat itu tergeletak begitu saja di atas bangku bambu. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sengaja meletakkannya di sana. Saat Kinasi sedang sibuk di dapur, mengundang rasa penasaran yang kuat, karena selama ini sangat jarang ada surat yang datang ke rumah mereka, tanpa diantarkan langsung oleh kurir desa. Kinasi memungut surat itu dengan perlahan, dan seketika hidungnya menangkap sebuah aroma bunga melati yang sangat menyengat. Sangat berbeda dengan aroma teh melati lembut, yang biasa ia seduh setiap sore untuk suaminya tercinta di beranda. Aroma ini terasa tajam dan manis, memancarkan kesan yang kuat dan memikat. Sebuah parfum buatan kota yang sama sekali tidak lazim digunakan oleh perempuan-perempuan di desa Jatiwangi. Membuat perasaan Kinasi mendadak diliputi oleh sebersit firasat aneh yang membuat detak jantungnya tiba-tiba berdegup, sedikit lebih cepat dari biasanya tanpa alasan jelas. Di bagian depan amplop tersebut, tertulis nama Jatmiko dengan gaya tulisan tangan yang sangat rapi. Meliuk-liuk indah seolah ditulis oleh seseorang yang memiliki kelembutan, namun juga ketegasan. Membuat Kinasi terdiam sejenak menatap deretan huruf bercahaya kemerahan itu. Tanpa berniat buruk atau mencurigai suaminya, Kinasi hanya membersihkan debu yang menempel di ujung amplop lalu menyimpannya di saku kebayanya. Berniat untuk menyerahkannya kepada Jatmiko saat suaminya itu pulang dari balai desa nanti malam. Meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah surat dari kerabat jauh atau rekan kerja di kota. Malam harinya, saat Jatmiko sedang duduk santai menikmati angin malam di beranda, Kinasi menghampirinya dan menyerahkan surat beraroma melati itu. "Kang Mas, tadi sore ada surat ini tertinggal di bangku depan. Aromanya sangat wangi. Mungkin dari teman lama Kang Mas di kota," ujar Kinasi dengan senyuman tulus. Jatmiko menerima surat itu, dan saat matanya membaca nama pengirim di sudut belakang amplop, tangannya tiba-tiba menegang kaku. Wajahnya memucat sesaat sebelum ia buru-buru menyembunyikan keterkejutannya dengan deheman pelan. Mencoba terlihat biasa saja di depan mata istrinya yang selalu setia memperhatikannya. Kinasi yang peka menyadari perubahan kecil pada raut wajah suaminya. Namun ia memilih untuk diam dan kembali ke dalam rumah untuk menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Memberikan ruang bagi Jatmiko untuk membaca suratnya dengan tenang. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip tertiup angin malam, Jatmiko membuka amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Membaca bait demi bait tulisan yang membawa ingatannya kembali melesat ke masa mudanya yang penuh dengan gejolak perasaan. Menembus dinding waktu yang selama ini, ia kira telah kokoh mengubur segala kenangan lamanya. Surat itu ternyata berasal dari Rukmini, cinta pertama Jatmiko di masa muda. Seorang wanita berparas jelita yang dulu meninggalkannya demi mengejar kehidupan mewah dan gemerlap dunia di kota besar yang jauh dari kesederhanaan desa Jatiwangi. Dalam surat tersebut, Rukmini menuliskan kata-kata yang begitu manis, mengutarakan rasa rindu yang mendalam dan keinginannya untuk kembali ke desa karena ia merasa lelah dengan kerasnya kehidupan kota. Sebuah kalimat yang seketika membangunkan kembali bara api asmara yang selama ini tertidur lelap di dasar hati Jatmiko yang paling dalam. Sejak malam ketika surat beraroma melati itu dibaca, sikap Jatmiko perlahan mulai berubah. Ia yang biasanya selalu ceria dan penuh perhatian, kini lebih sering terlihat melamun, sambil menatap kosong ke arah kegelapan malam di luar beranda joglo. Teh buatan Kinasi seringkali dibiarkan mendingin begitu saja di atas meja kayu. Tak lagi disentuh, apalagi diminum sambil berbincang hangat. Seolah pikiran Jatmiko telah terbang jauh melintasi bukit dan lembah, menjemput kembali kenangan masa lalu yang datang tanpa diundang, dan kini menetap di kepalanya siang dan malam. Kinasi menyadari ada tembok tak kasat mata yang perlahan terbangun di antara mereka, membuat suasana di dalam rumah joglo yang biasanya dipenuhi tawa
Kini terasa dingin dan sunyi seperti pekuburan tua yang tak pernah dikunjungi peziarah. Ia sering mencuri pandang ke arah suaminya dari balik tirai kamar. Hatinya terasa berdesir perih melihat Jatmiko yang begitu asyik dengan dunianya sendiri. Memeluk lutut di sudut beranda. Membiarkan angin malam menusuk tulang, tanpa mempedulikan selimut hangat yang telah Kinasih siapkan dengan susah payah di atas kasur kapuk mereka. Ketika Kinasih mencoba mengajak suaminya berbicara tentang hasil panen padi di sawah atau tentang atap lumbung yang mulai bocor, Jatmiko hanya menjawab dengan gumaman singkat atau anggukan kepala tanpa sedikit pun menoleh untuk menatap mata istrinya. Apakah Kang Mas sedang sakit atau ada masalah berat di balai desa yang mengganggu pikiran Kang Mas akhir-akhir ini? Tanya Kinasih pada suatu pagi dengan nada suara yang penuh kekhawatiran. Namun Jatmiko hanya mengibaskan tangannya pelan, menolak tatapan lembut Kinasih dan bergegas pergi meninggalkan rumah tanpa mengucapkan kata pamit seperti biasanya. Malam-malam di rumah joglo itu kini menjadi terasa sangat panjang dan melelahkan bagi Kinasih. Karena ia sering terbangun di sepertiga malam, hanya untuk mendapati sisi ranjang di sebelahnya kosong dan dingin tak berpenghuni. Ia akan bangkit dan berjalan mengendap-endap ke arah depan, hanya untuk melihat bayangan suaminya sedang mondar-mandir di halaman depan, sambil menghisap tembakau dalam-dalam, menghembuskan asap tebal yang menyatu dengan kabut malam. Seolah asap itu adalah perwujudan dari kebingungan dan kegelisahan hati Jatmiko yang tak mampu ia ungkapkan kepada siapapun di dunia ini. Kinasih tidak pernah berhenti berusaha untuk mengembalikan kehangatan suaminya. Ia mencoba memasak makanan kesukaan Jatmiko, menyeduh wedang jahe terbaik dari rimpang pilihan, dan memastikan pakaian suaminya disetrika dengan sangat rapi dan wangi menggunakan daun pandan segar. Ia menaruh mangkuk sayur lodeh panas di hadapan suaminya sambil tersenyum manis, berharap aroma masakan itu bisa mengusir bayangan kelam yang menyelimuti wajah Jatmiko. Makanlah yang banyak Kang Mas. Aku memasak sayur kesukaanmu dengan bumbu resep turun-temurun. Bujuk Kinasih lembut, mencoba menyentuh punggung tangan suaminya dengan penuh kasih sayang yang tulus. Namun, usaha tulus Kinasih itu sepertinya hanya membentur karang yang keras. Jatmiko menarik tangannya perlahan dan memakan sayur itu dalam diam yang sangat menyiksa batin Kinasih. Menyuap nasi tanpa selera, seolah makanan itu hambar tak berasa. Aku hanya sedang lelah memikirkan irigasi desa yang sedang bermasalah belakangan ini. Kinasih, kau tidak perlu terlalu memusingkan diriku. Tidurlah lebih dulu malam ini. Dusta Jatmiko dengan suara parau, menyembunyikan kebenaran bahwa pikirannya sedang dipenuhi oleh bayangan wajah Rukmini, yang sebentar lagi akan menginjakkan kaki di tanah desa mereka. Mendengar kebohongan suaminya yang sangat kentara itu, dada Kinasih terasa sesak seolah dihimpit batu penggilingan padi yang sangat berat. Namun ia memilih untuk menelan kepahitan itu, seorang diri tanpa meneteskan air mata setetes pun di hadapannya. Keesokan harinya, ia menggosok lantai kayu joglo dan mengelap perabotan kuno, peninggalan mertuanya dengan tenaga yang lebih kuat dari biasanya. Seakan mencoba menghapus kecemasan di hatinya. Namun kilau kayu jati yang biasanya indah itu kini terlihat kusam di matanya yang mulai menyimpan luka akibat jarak yang diciptakan suaminya sendiri. Kecemasan Kinasih semakin menjadi kenyataan ketika ia berbelanja ke pasar desa beberapa hari kemudian. Ia sayup-sayup mendengar percakapan beberapa pedagang kain yang sedang bergosip tentang kedatangan seorang wanita cantik dari kota yang akan kembali menetap di sini. Mereka berbisik bahwa wanita itu membawa banyak barang mewah dan parfum wangi yang menyengat, mengingatkan Kinasih pada aroma melati tajam dari surat tempo hari. Sebuah aroma yang sepertinya akan segera menyebar ke seluruh penjuru desa dan mengancam kedamaian rumah tangganya yang selama ini selalu ia jaga dengan segenap jiwanya. Dalam perjalanan pulang menuju rumah joglonya yang berdiri bisu di kejauhan, Kinasih merapalkan doa-doa panjang di dalam hati kecilnya, memohon kepada Sang Pencipta agar keluarganya senantiasa dijauhkan dari segala macam badai cobaan yang merusak ikatan suci. Ia melangkah menyusuri jalan setapak yang diapit pepohonan bambu dengan perasaan bimbang, mencoba menepis segala pikiran buruk yang bergelayut di kepalanya.
meyakinkan diri bahwa suaminya adalah pria yang terhormat dan setia. Tidak mungkin tergoyahkan hanya karena kehadiran bayangan masa lalu yang sudah seharusnya terkubur dalam-dalam di bawah tanah kenangan. Setibanya di rumah, Kinasih langsung membersihkan diri dan menyalakan dupa di sudut ruangan. Berharap asap wangi kemenyan herbal itu bisa mengusir segala aura buruk dan menenangkan suasana hatinya yang sedari tadi terus dilanda gelombang kekhawatiran tak berujung. Namun anehnya, meskipun dupa telah dibakar cukup banyak, hidung Kinasih tetap saja mencium aroma parfum melati yang tajam menguar dari dalam lemari pakaian Jatmiko. Tempat di mana suaminya ternyata menyembunyikan surat dari Rukmini secara rapi di balik tumpukan kain sarung kesayangannya tanpa sepengetahuan Kinasih sama sekali. Malam itu, angin berhembus sangat kencang menggugurkan daun-daun jati di atas atap tanah liat, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti rintihan pilu dari seseorang yang sedang menangis diam-diam meratapi nasib malangnya di tengah kegelapan malam. Kinasih berdiri sendirian di dekat jendela kayu yang terbuka lebar, menatap bulan purnama yang separuh tertutup awan hitam pekat. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa kedamaian rumah joglonya kini telah retak, dan sebuah badai besar sebentar lagi akan menerjang masuk, menguji kesetiaan cinta suaminya yang selama ini ia puja tanpa henti. Beberapa hari setelah angin malam membawa firasat buruk itu, tibalah sebuah delman kayu yang dihiasi pernak-pernik kota di gerbang desa Jatiwangi, dengan suara lonceng yang gemerincing memecah keheningan pagi. Dari atas delman tersebut, turunlah sosok Rukmini dengan balutan gaun sutra halus berwarna merah marun, yang sangat mencolok dan sepasang sepatu hak tinggi yang tidak pernah terlihat dipakai oleh para wanita di desa itu. Wajahnya yang tetap ayu meski usia telah bertambah memancarkan pesona pesolek yang memikat, seolah ia sengaja datang untuk memamerkan sisa-sisa kejayaan masa mudanya yang dulu pernah membuat banyak pemuda desa bertekuk lutut. Rukmini berjalan menyusuri jalanan tanah dengan gaya yang sangat anggun dan kepala tegak, menebarkan senyuman manis kepada setiap penduduk desa yang memandangnya dengan tatapan penuh keheranan, sekaligus rasa kagum yang tertahan. Ia mengaku kepada kepala desa bahwa ia pulang untuk mencari ketenangan batin, karena merasa sangat lelah dengan hiruk-pikuk kehidupan kota besar yang penuh dengan tekanan dan persaingan tiada henti setiap harinya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menempati sebuah rumah sewaan kecil yang letaknya secara kebetulan tidak terlalu jauh dari kediaman keluarga Jatmiko. Tempat di mana Kinasih selalu menjaga keharmonisan dengan penuh cinta. Kehadiran Rukmini perlahan mulai merayap masuk ke dalam kehidupan sehari-hari Jatmiko bagaikan semut yang mencium aroma tetesan madu manis di atas meja kayu yang lupa dibersihkan oleh pemilik rumah pada malam sebelumnya. Pada suatu sore yang cerah, Rukmini memberanikan diri mengetuk pintu rumah joglo itu dengan alasan ingin meminjam beberapa peralatan dapur tua untuk memasak, karena rumah sewaannya belum memiliki perabotan yang cukup memadai. Jatmiko yang saat itu sedang duduk bersantai di beranda langsung berdiri dengan tergesa-gesa menyambutnya. Raut wajahnya berubah menjadi sangat cerah, dan matanya berbinar-binar penuh kegembiraan yang tak bisa disembunyikan lagi. Kinasih yang sedang merajut taplak meja di sudut ruangan, hanya bisa menatap dalam diam ketika melihat suaminya begitu antusias mengantarkan Rukmini menuju gudang belakang untuk memilih panci dan wajan tembaga yang dibutuhkan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir Jatmiko untuk sekadar meminta persetujuan atau memberitahu Kinasih tentang apa yang sedang ia lakukan bersama tamu perempuan dari masa lalunya tersebut di rumah mereka. Hati Kinasih terasa seperti diiris sembilu tajam. Namun ia tetap mempertahankan wajah tenangnya dan melanjutkan rajutannya dengan jari-jari yang sedikit gemetar, menahan gejolak perasaan campur aduk di dalam dadanya. Sejak hari itu, alasan untuk datang berkunjung ke rumah joglo tersebut semakin banyak dibuat-buat oleh Rukmini yang sepertinya selalu menemukan celah untuk bisa berdekatan dengan Jatmiko di setiap kesempatan yang ada. Kadang ia datang meminta tolong untuk memperbaiki genteng rumahnya yang bocor saat hujan turun rintik-rintik. Atau sekadar meminta Jatmiko memeriksa engsel pintu kayunya yang berderit keras ketika dibuka pada malam hari. Jatmiko selalu memenuhi permintaan tersebut dengan sangat cepat.
Bahkan seringkali ia meninggalkan makan siangnya yang masih mengepul panas di atas meja makan yang telah disiapkan Kinasih dengan penuh kasih sayang. Kinasih selalu menyajikan makanan itu kembali saat suaminya pulang. Meskipun Jatmiko seringkali sudah merasa kenyang, karena diam-diam telah menyantap kue-kue manis yang disuguhkan oleh Rukmini di rumah sewanya yang mungil itu. Apakah genteng rumah Ndoro Rukmini sudah selesai diperbaiki dengan baik hari ini? Kang Mas Jatmiko, tanya Kinasih pada suatu malam dengan nada suara yang sangat lembut. Mencoba membuka percakapan yang ramah tanpa menunjukkan rasa cemburu. Jatmiko hanya mengangguk pelan tanpa menatap mata istrinya. Tangannya sibuk membetulkan letak belangkon di kepalanya, seolah menyembunyikan rasa bersalah yang sesekali melintas di benaknya saat berhadapan dengan Kinasih. Perubahan sikap Jatmiko yang semakin sering menghabiskan waktunya di luar rumah, tentu saja tidak luput dari pandangan mata tajam para penduduk desa Jatiwangi yang selalu memperhatikan gerak-gerik tokoh panutan mereka tersebut. Di pinggiran sungai yang jernih, tempat para wanita desa berkumpul setiap pagi untuk mencuci pakaian keluarga, suara gemercik air kini seringkali diiringi oleh bisik-bisik rendah tentang kedekatan Jatmiko dengan janda cantik dari kota itu. Mereka saling menukar cerita dan dugaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Mengingat Jatmiko dulu memang pernah memiliki hubungan asmara yang cukup serius dengan Rukmini saat remaja. Aku melihat Pak Jatmiko membawakan keranjang belanjaan Rukmini dari pasar kemarin lurus sampai ke depan pintu rumahnya. Bisik seorang ibu parubaya sambil memeras kain sarung basah, dengan kuat hingga airnya mengalir deras. Temannya yang sedang menggosok noda di kemeja suaminya segera menimpali cerita tersebut dengan anggukan cepat. Menambahkan bahwa ia juga melihat mereka berdua sedang duduk berduaan di bawah pohon beringin, dekat perbatasan desa saat matahari terbenam. Kabar angin itu menyebar dengan sangat cepat bagaikan ilalang kering yang terbakar api di musim kemarau. Menyusup ke setiap celah rumah berdinding bambu di seluruh pelosok desa. Tentu saja, hembusan kabar tidak sedap itu perlahan-lahan mulai sampai juga ke telinga Kinasih melalui tatapan penuh kasihan dan senyuman. Canggung dari para tetangga yang biasa berbelanja bersamanya di pasar tradisional desa. Kinasih memilih untuk menutup telinganya rapat-rapat dan membalas setiap pandangan iba tersebut dengan senyuman tulus. Menolak untuk mempercayai bahwa suami yang sangat dihormatinya itu bisa bertindak sejauh itu di belakang punggungnya yang setia. Ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan sangat sempurna. Mencuci pakaian Jatmiko hingga bersih wangi dan memastikan setiap sudut rumah joglo tetap terlihat megah tanpa celah setiap hari. Di tengah badai kebingungan yang berkecamuk di dalam batin Kinasih, datanglah Mbah Wiryo berkunjung ke rumah joglo tersebut pada suatu siang yang cukup terik saat Jatmiko sedang pergi memeriksa saluran irigasi sawah. Mbah Wiryo adalah sesepuh desa yang sangat dihormati dan juga merupakan mantan pengasuh keluarga Jatmiko sejak suaminya itu masih kecil. Seorang pria tua bijaksana yang wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya selalu memancarkan kehangatan seorang ayah. Kinasih menyambut kedatangan pria tua itu dengan sangat gembira. Segera mempersilahkannya duduk di kursi goyang rotan, kesukaannya yang terletak di sudut beranda depan yang sangat sejuk bersilir angin. Dengan cekatan Kinasih menuju ke dapur untuk menyeduh secangkir kopi hitam pekat kesukaan Mbah Wiryo. Menggunakan biji kopi pilihan yang disangrai sendiri dengan tambahan sedikit jahe merah untuk menghangatkan tubuh tuanya. Aroma kopi yang sangat harum segera menyebar di udara, memecah kesunyian rumah joglo yang belakangan ini terasa lebih sepi dari biasanya karena ketidakhadiran Jatmiko yang lebih sering sibuk dengan urusan orang lain di luar sana. Kinasih membawa nampan kayu berisi secangkir kopi dan sepiring singkong rebus hangat. Meletakkannya dengan penuh hormat di atas meja kecil tepat di hadapan Mbah Wiryo yang sedang tersenyum menatapnya. Mbah Wiryo mengangkat cangkir tanah liat itu perlahan, menghirup aroma kopi yang mengepul dengan mata terpejam, seolah sedang menikmati sebuah mahakarya yang sangat berharga, sebelum menyeruputnya sedikit demi sedikit dengan penuh kenikmatan. Setelah meletakkan cangkir itu kembali ke atas tatakannya, pandangan mata Mbah Wiryo yang tajam, namun penuh kasih sayang beralih menatap wajah Kinasih yang terlihat sedikit pucat dan menyembunyikan gurat kelelahan batin di balik senyum tipisnya.
Pria tua itu tahu betul bahwa ada sesuatu yang sedang menggerogoti ketenangan hati wanita lembut di hadapannya ini. Karena mata tidak akan pernah bisa berbohong, meski bibir terus tersenyum manis. Kinasih anakku yang baik. Ketahuilah bahwa alam selalu memberikan tanda sebelum ia merubah musimnya. Ucap Mbah Wiryo dengan suara seraknya yang berat dan menenangkan. Memulai percakapan yang penuh makna filosofis kehidupan itu. Kinasih yang sedang merapikan ujung kebaya batiknya mendongak pelan. Menatap mata tua yang teduh tersebut dengan perasaan haru, karena akhirnya ada seseorang yang peduli pada beban berat yang sedang dipikulnya sendirian di rumah ini. Ia menganggukkan kepalanya dengan sangat pelan. Menunggu kelanjutan kalimat dari Mbah Wiryo, yang selalu membawa petuah berharga bagaikan tetesan embun pagi yang menyegarkan dahaga jiwa di tengah padang pasir yang tandus. Mbah Wiryo menghela napas panjang, sembari menunjuk ke arah langit siang yang dihiasi oleh gumpalan awan putih yang terlihat sangat cantik berarak-arak di atas pucuk rumpun bambu desa kita. Kau harus selalu menjaga hatimu kuat-kuat anakku. Karena hujan badai yang sangat merusak itu, terkadang datang dari awan yang dari jauh terlihat sangat indah dan sama sekali tidak berbahaya bagi pandangan mata telanjang. Ujar Mbah Wiryo tegas. Sebuah kalimat kiasan yang seketika menghujam jantung Kinasih. Menyiratkan peringatan tajam tentang kehadiran sosok Rukmini yang mempesona namun, jelas membawa ancaman kehancuran bagi rumah tangganya. Mendengar nasihat yang begitu dalam maknanya tersebut, mata Kinasih tiba-tiba terasa memanas. Menahan genangan air mata yang sudah hampir tumpah membasahi pipinya yang mulus. Tanpa riasan tebal seperti wanita kota itu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan getaran di bibirnya sambil meremas ujung kebaya di pangkuannya. Berusaha sekuat tenaga, agar isak tangisnya tidak pecah di hadapan pria tua tersebut. Terima kasih atas pengingatnya Mbah Wiryo yang baik. Aku akan selalu berusaha menjadi akar pohon beringin yang kuat mencengkeram tanah walau angin ribut menerjang siang malam. Jawab Kinasih dengan suara yang sedikit bergetar hebat. Setelah menghabiskan kopi hitam dan singkong rebusnya hingga tak tersisa sedikit pun. Mbah Wiryo berpamitan untuk kembali ke gubuk kecilnya yang berada di ujung jalan berbatasan langsung dengan ladang jagung warga. Sebelum melangkah keluar dari halaman rumah joglo itu, ia menyempatkan diri menepuk pelan pundak Kinasih, seolah memberikan suntikan kekuatan batin, agar wanita tegar itu tidak mudah menyerah pada keadaan yang memburuk ini. Kinasih mengantarkannya sampai ke pintu gerbang kayu. Menatap punggung renta yang berjalan menjauh itu dengan perasaan sedikit lega karena beban dadanya kini sedikit terbagi ringan. Menjelang malam hari, barulah Jatmiko kembali ke rumah joglo dengan langkah kaki yang sedikit gontai dan wajah yang terlihat sangat lelah. Namun ada senyum ganjil yang terus terukir di sudut bibirnya, tanpa alasan jelas. Ia mengabaikan Kinasih yang sudah menyambutnya dengan handuk bersih dan segelas air putih hangat di ruang tengah. Langsung berjalan menuju kamarnya untuk berganti pakaian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun mengenai kegiatan hariannya tadi. Aroma parfum melati yang tajam kini kembali tercium sangat kuat dari kemeja yang baru saja dilepaskan oleh Jatmiko. Menguar menutupi bau keringat yang biasanya selalu menyengat. Saat makan malam bersama di bawah temaram cahaya lampu minyak tanah, Kinasih memberanikan diri untuk membuka suara memecah kesunyian yang mencekik tenggorokan mereka berdua sejak Jatmiko duduk di kursi kayu jati itu. Kang Mas Jatmiko, ku dengar dari orang-orang desa bahwa genteng rumah Ndoro Rukmini kembali bocor parah, sehingga Kang Mas harus menghabiskan waktu seharian di sana untuk memperbaikinya tanpa istirahat. Ujar Kinasih dengan nada datar dan tenang. Jatmiko seketika menghentikan suapan nasinya. Menatap istrinya dengan dahi berkerut tajam. Merasa terganggu oleh pertanyaan yang dianggapnya sebagai sebuah sindiran tajam terhadap niat baiknya membantu orang yang kesusahan. Kau jangan terlalu mudah mendengarkan omong kosong para perempuan di sungai yang pekerjaannya hanya menyebarkan fitnah dan mengurus kehidupan orang lain setiap pagi Kinasih. Bentak Jatmiko dengan suara yang sedikit meninggi dari biasanya. Kinasih terkesiap mendengar nada keras yang tidak pernah digunakan suaminya selama ini. Sebuah bukti nyata bahwa pria yang sangat ia cintai itu, kini sedang berusaha melindungi kesalahan yang sedang ia lakukan di belakangnya. Kinasih memilih untuk diam menunduk.
melanjutkan makan malamnya yang terasa hambar bagaikan mengunyah sekam padi kering. Membiarkan Jatmiko tenggelam dalam amarahnya sendiri yang tidak berdasar. Seiring berjalannya waktu yang tak terasa berputar di desa Jatiwangi, keberanian Rukmini untuk mengganggu ketenangan keluarga Jatmiko semakin terlihat jelas dan terang-terangan tanpa mempedulikan norma adat kesopanan yang dijunjung tinggi oleh warga setempat. Suatu sore, ia sengaja berjalan melewati depan rumah joglo tersebut sambil bersenandung merdu dengan suara melengking. Mengenakan selendang merah menyala yang melambai-lambai tertiup. Angin memancing perhatian siapa saja yang sedang duduk di beranda. Jatmiko yang saat itu sedang membaca buku catatan desa langsung mengangkat wajahnya dan menatap tanpa berkedip ke arah jalanan. Terpesona oleh kecantikan masa lalu yang berjalan angkuh melewatinya. "Selamat sore, Kang Mas Jatmiko yang gagah. Apakah cuaca hari ini cukup cerah untuk berjalan-jalan mengelilingi perbatasan desa?" Melihat indahnya pemandangan sawah yang menguning, sapa Rukmini dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat manja. Jatmiko membalas sapaan itu dengan senyuman lebar dan tawa kecil yang renyah. Benar-benar melupakan kehadiran Kinasih yang sedang menyapu lantai beranda, tepat di belakang kursi rotan, tempat suaminya duduk dengan nyaman. Kinasih mencengkeram gagang sapu lidinya dengan sangat kuat hingga jari-jarinya memutih pasi. Berusaha menyalurkan rasa sakit yang menyengat dadanya, agar tidak meledak menjadi kemarahan yang bisa merusak nama baik keluarganya sendiri. Percakapan ringan antara Jatmiko dan Rukmini di seberang pagar kayu itu berlangsung cukup lama hingga matahari mulai merendah menyentuh ufuk barat, meninggalkan rona merah yang memantul di jendela kaca rumah joglo tua tersebut. Rukmini sesekali menyentuh rambutnya yang terurai panjang dan tertawa renyah merespon lelucon yang dilontarkan oleh Jatmiko. Sebuah pemandangan yang sangat menyayat hati Kinasih, yang kini hanya bisa mematung diam di balik pilar penyangga rumah. Sungguh malang nasib istri yang setia. Harus menyaksikan suaminya sendiri perlahan-lahan diracuni oleh janji manis seorang wanita pesolek yang datang hanya untuk mencuri kebahagiaan yang telah susah payah dibangun. Meskipun badai rumah tangga ini semakin terlihat menakutkan, Kinasih mengingat kembali pesan Mbah Wiryo tentang awan putih yang indah, namun menyimpan bencana besar di dalamnya. Membuatnya bertekad untuk tidak menangis meratapi nasib buruk. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mempertahankan kehormatan rumah joglo ini dari pengaruh buruk wanita kota itu dengan cara yang paling terhormat sesuai dengan ajaran leluhurnya sejak zaman dahulu kala. Malam itu, saat Jatmiko tertidur pula setelah kelelahan tertawa bersama cinta pertamanya di luar sana, Kinasih duduk bersimpu di atas tikar pandan merapalkan doa keselamatan tiada henti kepada Sang Pencipta. Doa-doa Kinasih mengalir deras bagaikan air sungai suci yang membasuh noda kotor di atas batu hitam, memohon agar suaminya disadarkan dari mimpi buruk yang menyilaukan mata batinnya selama beberapa minggu terakhir ini. Ia menyadari bahwa pertarungan melawan kenangan masa lalu ini bukanlah hal yang bisa dimenangkan dengan amarah meluap atau air mata perpisahan, melainkan harus dihadapi dengan kesabaran luas tanpa batas. Cahaya pelita di kamarnya terus menyala redup hingga fajar menyingsing, menjadi saksi bisu betapa kuatnya tekad seorang istri tulus untuk menjaga keutuhan tali pernikahan yang dulu diikat kuat dengan janji suci, disaksikan langit desa. Keesokan paginya, embun masih basah menempel di ujung dedaunan. Saat Kinasih sudah kembali sibuk di dapur, menyiapkan sarapan pagi dengan wajah cerah, seolah tidak pernah terjadi kesedihan pada malam sebelumnya di dalam hatinya. Jatmiko terbangun dengan kepala sedikit pening akibat terlalu lama duduk di beranda semalam. Berjalan gontai menuju meja makan di mana aroma nasi uduk hangat sangat menggugah selera makannya. Kinasih melayaninya dengan amat baik, menuangkan air putih jernih dan menatap piring lauk dengan ketenangan batin, seorang ratu yang sedang bertahta gagah berani di atas singgasana kerajaannya sendiri tanpa rasa takut sedikit pun. Namun di balik ketenangan yang ditunjukkannya pada pagi hari itu, Kinasih sangat menyadari bahwa benih-benih rintangan yang dibawa oleh Rukmini kini telah tumbuh mengakar kuat di pekarangan rumah tangga mereka berdua yang sakral. Ia bersiap untuk menghadapi badai besar yang sesungguhnya,
Karena angin kabar burung kini telah berubah menjadi badai kebohongan yang mulai menggerus kepercayaan serta rasa saling menghargai yang selama ini menjadi pondasi utamanya. Hari-hari ke depan di desa Jatiwangi tidak akan lagi dipenuhi dengan kedamaian tulus, melainkan diwarnai oleh kebingungan yang menyesakkan dada sebelum akhirnya sebuah kebenaran besar akan terungkap di bawah terang rembulan. Seiring bergantinya minggu di desa Jatiwangi, kehadiran Rukmini di sekitar rumah joglo tua itu bukan lagi sekadar kunjungan kebetulan semata. Wanita beraroma melati itu kini semakin sering melangkahkan kakinya melewati batas pekarangan rumah Kinasih. Tanpa ragu sedikit pun, ia selalu datang membawa berbagai macam alasan manis yang sulit ditolak oleh Jatmiko. Mulai dari meminta diajarkan menanam mawar hingga meminjam buku catatan kuno milik keluarga. Langkah kakinya yang bersepatu hak tinggi selalu menimbulkan suara ketukan tajam di lantai teras. Seolah sengaja mengumumkan keberadaannya kepada siapa saja di rumah tersebut dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Kinasih yang selalu menjaga tata krama sebagai nyonya rumah yang baik hati tidak pernah sekalipun melarang atau mengusir tamu suaminya itu. Ia tetap menyuguhkan minuman dan makanan kecil setiap kali Rukmini datang dan duduk manis di beranda depan bersama Jatmiko. Namun, kesopanan Kinasih justru disalahartikan oleh Rukmini sebagai sebuah kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk menguasai keadaan rumah itu perlahan-lahan. Wanita kota itu mulai bertingkah sangat berlebihan. Tawanya seringkali terdengar terlalu keras menggelegar memecah kesunyian sore, membuat Kinasih yang sedang merapikan dapur hanya bisa menghela napas panjang, sambil terus mengelus dadanya, menahan rasa sesak yang menyiksa. Puncak dari keberanian Rukmini terjadi pada suatu pagi ketika Jatmiko sedang pergi ke balai desa menghadiri rapat penting bersama warga. Rukmini datang berkunjung sendirian, dan tanpa permisi langsung melangkah masuk hingga ke ruang tengah rumah joglo tempat Kinasih sedang mengelap debu. Dengan gaya angkuh bagaikan seorang majikan yang sedang menginspeksi pelayannya, Rukmini mulai mengamati setiap sudut ruangan dan menyentuh perabotan kayu jati kuno peninggalan leluhur. Ia bahkan berani mengomentari penataan ruangan tersebut, mengatakan bahwa letak kursi goyang dan meja tamu itu terlihat kuno dan membosankan. Tidak sesuai gaya hidup modern yang ia kenal. Kinasih yang baik, cobalah geser meja jati besar ini sedikit ke arah jendela agar sinar matahari bisa masuk menerangi ukirannya, ucap Rukmini dengan nada memerintah yang sangat merendahkan martabat tuan rumah. Tanpa menunggu persetujuan dari Kinasih, wanita bergaun sutra itu langsung mendorong ujung meja kuno kesayangan ibu mertua Kinasih hingga menimbulkan decitan keras pada lantai tanah liat yang bersih. Hati Kinasih berdesir perih melihat perabotan yang selalu ia rawat dengan sepenuh jiwa kini digeser begitu saja oleh tangan orang asing yang sama sekali tidak memiliki hak atau ikatan batin dengan sejarah panjang keluarga. Kinasih menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap tajam ke arah tangan Rukmini yang masih bertumpu pada pinggiran meja kayu jati tua yang syarat akan kenangan itu. Maaf Ndoro Rukmini. Meja itu sengaja diletakkan di sana karena mendiang ibunda Kang Mas Jatmiko sangat menyukai sudut redup tersebut saat membatik, jawab Kinasih dengan suara tenang, namun mengandung ketegasan yang tidak bisa dibantah. Meskipun hatinya sedang mendidih menahan amarah yang teramat sangat, ia tetap menjaga nada bicaranya agar tidak terdengar kasar. Karena marah dan berteriak bukanlah sifat asli wanita berbudaya luhur yang telah diajarkan oleh keluarganya semenjak masa kecil dahulu. Mendengar penolakan halus tersebut, Rukmini hanya mencibirkan bibirnya yang dipulas merah menyala dan menatap Kinasih dengan pandangan meremehkan dari ujung kepala hingga kaki. Ia kemudian beralih mendekati lemari pajangan kaca tempat Kinasih menyimpan koleksi cangkir keramik antik. Membuka pintunya tanpa ragu seolah barang berharga itu adalah miliknya sendiri yang bebas disentuh. Kinasih hanya bisa mematung di tempatnya berdiri. Kedua tangannya saling menggenggam erat kain lap basah di depan dada, menahan gejolak perih yang semakin dalam mengiris perasaannya. Melihat rumah sucinya mulai dinodai oleh keangkuhan, seorang tamu tak diundang dari masa lalu suaminya. Tindakan Rukmini yang semakin berani mengambil alih kendali di dalam rumah joglo itu membuat suasana batin Kinasih menjadi sangat kelam dan penuh tekanan setiap harinya. Setiap kali Jatmiko pulang,
Rukmini seolah sengaja memposisikan dirinya sebagai orang yang paling mengerti kebutuhan pria itu. Menyodorkan handuk kecil atau segelas teh, sebelum Kinasih sempat melangkah keluar dari arah dapur. Jatmiko yang sepertinya telah sepenuhnya terbutakan oleh pesona manis masa lalunya, sama sekali tidak menyadari betapa terlukanya hati istri sahnya yang harus berdiri mematung menyaksikan suaminya dilayani wanita lain di bawah atap rumah yang ia jaga. Bisik-bisik para tetangga di desa Jatiwangi kini terdengar semakin nyaring dan tajam setiap kali Kinasih berjalan melewati pasar tradisional atau sumur umum tempat warga berkumpul pagi hari. Mereka tidak lagi menyembunyikan rasa kasihan mereka. Beberapa ibu paruh baya bahkan terang-terangan menatap Kinasih dengan pandangan sendu, menggelengkan kepala melihat kesabaran luar biasa dari wanita bermata teduh itu. Sungguh malang nasib Kinasih yang setia. Ia menjaga rumah bagaikan menjaga kuil suci. Namun suaminya malah asyik memuja dewi palsu dari kota yang datang hanya untuk membawa kehancuran dan air mata. Guman seorang pedagang sayur tua kepada temannya. Meskipun telinganya menangkap semua gunjingan menyakitkan yang beredar di penjuru desa tentang rumah tangganya yang sedang berada di ujung tanduk, Kinasih tetap memilih jalan keheningan yang anggun. Ia tidak pernah membalas tatapan iba orang-orang dengan air mata atau keluh kesah. Ia selalu berjalan tegak membawa keranjang anyaman bambu di tangannya, membalas sapaan mereka dengan senyuman tulus. Bagi Kinasih, menjaga kehormatan Jatmiko di mata penduduk desa adalah tugas suci yang harus ia emban sebaik mungkin. Meskipun pria itu sendiri kini sedang berusaha keras menghancurkan martabatnya dengan sangat gegabah melalui perselingkuhan hatinya yang buta. Namun, sebuah kenyataan pahit yang lebih tajam dari sekadar desas-desus akhirnya menghantam Kinasih pada suatu pagi mendung, saat ia sedang mencuci pakaian kotor suaminya di pinggir sumur belakang rumah. Saat sedang memilah kemeja batik yang biasa dipakai Jatmiko ke balai desa, tangan Kinasih secara tidak sengaja meraba sebuah gumpalan kain asing yang terselip di dalam saku dadanya. Dengan perasaan berdebar yang tak menentu, ia menarik keluar benda itu secara perlahan, berharap tebakannya keliru. Namun kenyataan selalu memiliki cara yang sangat kejam untuk menunjukkan kebenarannya secara telanjang di hadapan mata batin yang terluka parah. Benda itu adalah sebuah sapu tangan berbahan sutra merah muda yang sangat halus dan mahal, dihiasi dengan sulaman benang emas bermotif bunga mawar kecil di salah satu ujungnya yang terlipat rapi. Kinasih tidak pernah memiliki benda semewah ini seumur hidupnya, karena ia selalu terbiasa menggunakan sapu tangan katun sederhana yang dijahit sendiri dengan tangan terampil dari sisa kain perca. Namun hal yang paling menyiksa batinnya adalah aroma parfum melati menyengat yang menguar kuat dari sapu tangan sutra itu. Aroma manis yang sangat ia kenali sebagai tanda kehadiran Rukmini yang mengganggu di sekitar kehidupan suaminya secara nyata. Tangan Kinasih bergetar hebat memegang sapu tangan merah muda itu. Pandangannya mulai kabur tertutup lapisan air mata yang selama berminggu-minggu selalu berhasil ia bendung dengan kekuatan doa. Malamnya yang sunyi, bukti pengkhianatan kecil ini terasa lebih menyakitkan daripada tusukan sebilah belati berkarat di ulu hatinya, meruntuhkan seluruh dinding pertahanan prasangka baik yang susah payah ia bangun selama ini. Ia duduk lemas di atas bangku kayu basah dekat sumur, membiarkan angin dingin merasuk pori-pori kulitnya, meratapi nasib rumah tangga yang kini perlahan mulai retak dan hancur berkeping-keping akibat kelalaian suaminya menjaga pandangan dan menahan godaan dosa. Meskipun hatinya hancur lebur berserakan tak bersisa di tanah basah, Kinasih menolak keras untuk menjerit histeris atau melempar barang pecah belah seperti wanita lain yang terbakar api cemburu buta. Ia menyeka ujung matanya dengan punggung tangan yang berbusa sabun, mengatur napasnya yang memburu agar kembali tenang seperti riak air telaga yang hening pada pagi hari. Lalu melipat sapu tangan sutra berbau melati itu. Ia menyimpannya rapat-rapat di dalam saku kebayanya yang paling dalam, memutuskan secara tegas untuk menjadikan benda beraroma tajam ini sebagai saksi bisu yang akan ia tunjukkan pada suaminya saat waktu tepat tiba. Sore harinya, ketika langit mulai berubah menjadi jingga keunguan dan burung walet terbang kembali menuju sarangnya di bawah atap genteng,
Kinasi menunggu Jatmiko di beranda depan dengan secangkir teh panas. Ketika Jatmiko duduk melepaskan lelah setelah seharian bekerja keras di luar rumah, Kinasi melangkah mendekat dengan langkah pelan dan raut wajah yang sangat datar. Kehilangan kehangatan senyum manisnya yang memikat. "Kang Mas Jatmiko, ada sesuatu milik tamu istimewa kita yang sepertinya tanpa sengaja tertinggal dan terbawa olehmu kemarin sore ke dalam kamar," ucap Kinasi dengan suara pelan. Namun terdengar tajam menembus kesunyian senja beranda tersebut. Jatmiko menoleh cepat dengan tatapan bingung yang sangat kentara. Alisnya berkerut rapat, mencoba mencerna maksud dari ucapan istrinya yang terdengar penuh teka-teki dan tidak biasa tersebut di telinganya. Kinasi mengulurkan tangannya perlahan membelah udara, membuka telapak tangannya yang sedari tadi mengepal erat, memperlihatkan sapu tangan sutra merah muda bersulam benang. Emas itu tepat di bawah sorot mata suaminya yang membelalak. Bau harum bunga melati khas langsung menyeruak memenuhi udara tegang di antara mereka berdua, mengalahkan wangi teh seduh yang mengepul tipis dari atas meja kayu jati, menciptakan suasana dingin yang sangat mencekik rongga dada. Wajah Jatmiko berubah pucat pasi dalam sekejap melihat benda merah muda itu. Bibirnya bergetar pelan, mencoba merangkai kata sangkalan. Namun lidahnya terasa kelut terikat erat oleh rasa bersalah yang tiba-tiba menyergap. Ia segera merebut sapu tangan mahal itu dari telapak tangan Kinasi dengan gerakan yang sangat kasar dan terburu-buru. Memasukkannya kembali ke dalam saku celananya, sambil mengalihkan pandangan matanya jauh ke arah kebun bambu. Sikap panik dan terkejut yang ditunjukkan Jatmiko tersebut justru semakin memperjelas luka menganga di hati Kinasi, membuktikan secara mutlak bahwa benda itu memang memiliki makna khusus yang sengaja disembunyikan rapat. Namun, alih-alih meminta maaf tulus dan merendahkan suaranya untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut secara baik-baik bagaikan pria terhormat, Jatmiko justru memilih jalan pintas gelap yang sangat menyakiti hati Kinasi sepenuhnya. "Kau perlahan mulai menjadi istri yang terlalu pencemburu dan suka mencampuri urusan pribadiku di luar sana, Kinasi. Sapu tangan jelek ini hanyalah kain lap biasa yang tak sengaja terjatuh dari sakunya," bentak Jatmiko dengan nada marah. Matanya menatap tajam menantang ke arah Kinasi, memancarkan amarah keliru yang tidak berdasar sama sekali untuk sekadar menutupi kebohongannya yang kini telah terbongkar nyata di bawah cahaya remang matahari terbenam. Mendengar bentakan keras bernada ancaman yang tidak masuk akal tersebut di senja hari, Kinasi tetap berdiri tegak tanpa sedikit pun mundur atau menundukkan kepalanya ketakutan seperti istri yang tak berdaya. Seorang pria terhormat di desa kita ini tidak akan pernah menyimpan kain lap beraroma wewangian mahal menyengat di dalam saku kemeja bagian dadanya yang bersih, Kang Mas. Apalagi benda itu kepunyaan janda kota, jawab Kinasi tegar. Suaranya terdengar sangat stabil menggetarkan udara tanpa diiringi isak tangis, memancarkan wibawa utuh seorang nyonya rumah joglo yang selama ini selalu sabar menerima, namun kini bersiap mempertahankan harga dirinya. Kata-kata Kinasi yang telak menusuk sanubari itu ibarat siraman air es yang menyentuh wajah Jatmiko yang sedang memerah menahan marah, membuatnya seketika terdiam seribu bahasa tak mampu mencari alasan lain. Ia menggebrak meja kayu tebal di hadapannya dengan cukup keras, hingga cangkir tehnya terguncang menumpahkan sedikit air kecoklatan. Lalu bangkit berdiri cepat dan melangkah pergi menjauh meninggalkan beranda rumah tanpa menoleh. Jatmiko memilih pergi secara pengecut menghindari kenyataan pahit yang mengurungnya itu. Lari dari tatapan mata tajam Kinasi yang menembus lurus ke dasar jiwanya, yang kini telah dikotori oleh noda pengkhianatan buta masa lalu. Sepeninggal Jatmiko yang menghilang perlahan di balik kerimbunan bayangan pepohonan malam yang dingin, Kinasi duduk tersungkur perlahan di atas kursi rotan yang kosong ditinggalkan tuannya, memejamkan matanya dalam-dalam mengusir perih. Ia menarik napas panjang dan berat berulang kali untuk melepaskan beban batu yang sedari tadi menekan paru-parunya agar bisa kembali bernapas lega setelah pertengkaran menguras emosi jiwa yang baru saja usai. Ia tahu bahwa pertengkaran singkat menyakitkan barusan adalah pertanda gawat bahwa masalah perselingkuhan hati ini sudah tidak bisa lagi didiamkan dan dibiarkan berlarut-larut merusak ketenangan batin sucinya serta mengancam
kehormatan keluarga besarnya kelak. Kinasih mengingat tajam kembali wajah angkuh Rukmini yang penuh dengan senyuman merendahkan sesamanya. Saat berani menggeser meja jati kesayangannya di ruang tengah waktu itu, tanpa mempedulikan perasaan sang nyonya rumah. Ia juga mengingat jelas bentakan kasar Jatmiko yang mencoba menutupi kesalahan fatalnya dengan menyalahkan kesetiaan istrinya yang selama ini tidak pernah pudar sedetik pun oleh putaran waktu yang berlalu cepat. Semua rentetan kejadian menyakitkan itu ia kumpulkan dan rangkai menjadi sebuah amunisi kekuatan pendorong batin yang luar biasa besar jumlahnya. Mengubah rasa sakit hatinya yang menganga menjadi sebuah keberanian baja murni tak tertembus. Menjelang datangnya waktu tengah malam yang sangat sunyi dan dikelilingi udara dingin menusuk tulang leher, Kinasih mulai menyusun sebuah rencana rapi nan matang di dalam kepalanya yang cerdas bercahaya cemerlang. Ia merancang strategi damai untuk membongkar kedok busuk Rukmini yang sebenarnya di depan banyak mata, tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik atau sekadar pertengkaran murahan bernada tinggi yang memalukan derajatnya sebagai wanita. Ia teringat akan Mbah Wiryo, sang penasihat bijak yang bicaranya menenangkan, dan berniat untuk mengundang pria tua renta itu ke rumahnya besok malam bersama beberapa tetangga yang sangat dihormati di desa Jatiwangi. Kinasih ingin menciptakan sebuah pertemuan malam yang tenang, namun penuh dengan pengungkapan fakta kebenaran yang tak terbantahkan. Agar semua mata warga yang selama ini tertutup pesona palsu bisa melek melihat kenyataan. Angin malam kembali berhembus kencang menyapu tumpukan dedaunan kering di halaman joglo, seolah memberikan persetujuan restu dari alam semesta atas niat suci Kinasih, yang sedang merencanakan pembersihan dari segala kotoran kebohongan. Kinasih bangkit dari duduk merenungnya, merapikan letak cangkir teh yang isinya sudah benar-benar dingin memudar, dan melangkah masuk ke dalam bagian rumah yang terasa sangat sepi, namun kini menyimpan energi pembalasan. Sebelum merebahkan tubuh lelahnya yang terasa remuk redam di atas kasur kapuk yang luas, namun terasa begitu hampa karena tanpa kehadiran suaminya malam itu. Kinasih menatap cermin kayu di kamarnya. Ia merapikan sedikit rambutnya yang agak berantakan terurai. Berjanji pada bayangan sayunya sendiri di cermin usang tersebut, bahwa ia menolak membiarkan seorang wanita pesolek manapun merampas harga dirinya yang tinggi berwibawa. Cahaya pelita kecil yang menemaninya di meja rias itu perlahan meredup kehabisan bahan bakar minyaknya. Namun di dalam dada Kinasih, api keberanian jujur baru saja berkobar terang menyala, siap membakar kepalsuan. Malam itu, langit di atas desa Jatiwangi terlihat sangat bersih tanpa awan hitam yang menggantung, membiarkan cahaya bulan purnama bersinar terang menyinari halaman rumah joglo tua milik keluarga Jatmiko. Kinasih dengan sangat tenang dan telaten mulai menggelar tikar pandan terbaiknya di beranda depan, menyalakan beberapa lampu minyak tambahan agar suasana malam tidak terasa terlalu gelap dan mencekam seperti malam-malam sebelumnya. Ia menyusun cangkir-cangkir tanah liat dan sepiring jajanan pasar dengan rapi di atas meja kayu, mempersiapkan segalanya dengan keanggunan seorang nyonya rumah yang sedang menyambut tamu kehormatan tertinggi di desanya. Tanpa sepengetahuan suaminya yang masih berdiam diri di dalam kamar dengan perasaan gundah, Kinasih telah mengirimkan pesan melalui seorang anak kecil tetangganya untuk mengundang Mbah Wiryo beserta beberapa tokoh masyarakat. Di antara undangan rahasia tersebut, hadir pula seorang saudagar kain bernama Danarta yang baru saja pulang dari perjalanannya berdagang di kota besar selama beberapa bulan terakhir untuk mencari barang dagangan baru. Kinasih sengaja mengumpulkan mereka semua malam ini bukan untuk mengumbar aib keluarganya sendiri, melainkan untuk mencari jalan tengah yang paling bijaksana, demi mengembalikan kehormatan rumah tangganya yang mulai ternoda. Ketika para tamu undangan perlahan mulai berdatangan, dan duduk melingkar di atas tikar pandan yang sejuk, Jatmiko akhirnya melangkah keluar dari kamarnya dengan wajah yang menyiratkan kebingungan sekaligus sedikit kepanikan. Ia sama sekali tidak menduga bahwa beranda rumahnya yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh wajah-wajah tetangga yang sangat dihormatinya. Memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan di bawah pendaran cahaya lampu minyak kuning. Ada acara selamatan apa malam ini, Kinasih? Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya agar aku bisa bersiap-siap menyambut mereka dengan pakaian yang lebih pantas? Tanya Jatmiko dengan nada suara bergetar menahan gugup,
Belum sempat Kinasi menjawab pertanyaan suaminya yang terdengar canggung tersebut. Terdengar suara langkah sepatu hak tinggi beradu dengan bebatuan jalan setapak yang memecah keheningan malam di luar pagar bambu rumah mereka. Sosok Rukmini muncul dari balik bayangan pepohonan dengan mengenakan gaun sutra baru yang sangat mencolok. Wajahnya dihiasi riasan tebal, dan bibir merah menyala. Seolah sengaja berdandan maksimal untuk memikat hati Jatmiko lagi. Wanita kota itu melangkah masuk dengan senyuman angkuh yang seketika luntur perlahan ketika melihat begitu banyak pasang mata, menatap tajam ke arahnya dari atas beranda, rumah joglo yang terang benderang malam itu. Meskipun tamu tak diundang itu jelas-jelas merusak suasana kekeluargaan yang sakral. Kinasi tetap bangkit berdiri dan mempersilakan Rukmini untuk duduk di kursi rotan kosong yang berada tepat di sebelah Jatmiko. Silakan duduk, Ndoro Rukmini. Kebetulan sekali malam ini kami sedang berkumpul untuk menikmati teh hangat dan membicarakan sedikit urusan penting yang mungkin juga melibatkan kehadiranmu di desa ini. Ucap Kinasi dengan suara halus. Rukmini yang merasa posisinya tiba-tiba tersudutkan hanya bisa duduk kaku di kursinya. Sementara Jatmiko menundukkan wajahnya dalam-dalam menghindari tatapan tajam, Mbah Wiryo yang sedari tadi terus mengawasinya dari sudut tikar pandan. Setelah Kinasi menuangkan teh hangat ke dalam setiap cangkir tamu, suasana di beranda itu mendadak menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara jangkrik bernyanyi lirih dari arah semak-semak bambu di luar sana. Mbah Wiryo berdehem pelan memecah kesunyian. Mengangkat cangkirnya perlahan dan berkata, kebenaran itu ibarat akar pohon beringin yang tertimbun tanah dalam-dalam. Ia mungkin tidak terlihat oleh mata, namun pada akhirnya akan menyembul ke permukaan. Kalimat kiasan pembuka dari sesepuh desa itu membuat Jatmiko semakin gelisah di tempat duduknya. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung, menetes perlahan dari pelipisnya, menahan rasa malu yang belum terjadi. Kinasi menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh pelan di dalam dada. Matanya menatap satu persatu wajah para tamu dengan penuh rasa hormat, sebelum akhirnya berhenti pada wajah suaminya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati. Mohon maaf bila undangan mendadak ini mengganggu waktu istirahat kalian. Namun ada sebuah kabut tebal yang harus segera saya singkirkan dari rumah joglo ini. Kinasih memulai bicaranya. Suaranya terdengar sangat jernih dan stabil. Tidak ada sedikit pun nada kemarahan atau isak tangis yang mencirikan seorang wanita yang sedang dilanda kecemburuan buta akibat perselingkuhan suaminya sendiri. Dengan gerakan yang sangat anggun dan terukur rapi, Kinasi merogoh saku kebayanya dan mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra berwarna merah muda yang dihiasi sulaman benang emas bermotif bunga mawar kecil di ujungnya. Ia meletakkan sapu tangan mahal yang menebarkan aroma parfum melati menyengat itu tepat di tengah meja kayu, membiarkan semua orang yang hadir melihat dengan jelas benda asing yang telah menghancurkan kedamaian batinnya tersebut. Benda wangi ini saya temukan terselip di dalam saku kemeja suamiku. Dan saya yakin sepenuhnya bahwa kain sutra halus ini bukanlah miliknya ataupun milikku yang hanya terbiasa memakai kain katun kasar. Lanjutnya, wajah Jatmiko seketika berubah menjadi sangat pucat pasi seputih kapas. Ia tidak menyangka Kinasih memiliki keberanian sebesar ini untuk mempermalukannya secara terbuka di hadapan para tetua dan tetangga yang dihormatinya. Sementara itu, Rukmini mencoba menutupi kepanikannya dengan tawa kecil yang terdengar sangat sumbang dan dipaksakan. Oh, astaga, Kinasih. Kau mengumpulkan semua orang ini hanya karena sebuah sapu tangan kecil yang mungkin tak sengaja terbawa. Saat Kang Mas Jatmiko membantuku memperbaiki atap rumah yang bocor parah, tempo hari sangkal Rukmini licik. Mencoba memutarbalikkan fakta dengan raut wajah polos tanpa dosa di hadapan warga desa yang berkumpul malam itu. Kinasih tidak terpancing emosinya oleh sangkalan murahan dari janda kota tersebut. Ia hanya menatap mata Rukmini dengan pandangan teduh, namun memiliki ketajaman yang mampu menusuk relung jiwa terdalam wanita pesolek itu. Ndoro Rukmini yang cantik rupawan. Jika memang itu niat baikmu untuk mengadu nasib mencari ketenangan di desa kami, mengapa kau harus diam-diam merajut kembali tali masa lalu yang sudah lama terputus,
Tanya Kinasih tenang. Ia mempertanyakan alasan dibalik sikap Rukmini yang perlahan-lahan mencoba merebut posisi nyonya rumah di joglo tersebut, tanpa memiliki sedikit pun rasa hormat terhadap ikatan suci pernikahan yang ada. Merasa terpojok oleh pertanyaan tajam yang dibalut kelembutan tersebut, Rukmini mulai memainkan peran sebagai korban yang terzalimi. Matanya dibuat berkaca-kaca seolah ia adalah pihak yang sangat dirugikan oleh tuduhan Kinasih malam ini. Kau sungguh kejam, Kinasih. Aku datang ke sini hanya mencari perlindungan karena hidup di kota sangatlah kejam. Aku dan Jatmiko hanya berteman baik layaknya saudara yang saling membantu di saat kesulitan melanda. Isaknya berpura-pura. Beberapa tetangga saling berbisik pelan melihat pertunjukan sandiwara tersebut. Namun sebagian besar dari mereka tetap diam menunggu Kinasih menyelesaikan masalah pelik ini, tanpa berniat ikut campur secara langsung. Jatmiko yang masih terbutakan oleh pesona masa lalu Rukmini akhirnya memberanikan diri untuk membuka suara. Mencoba membela wanita yang sedang menangis palsu di sebelahnya, tersebut dengan sisa wibawa yang dimilikinya. Cukup, Kinasih. Tindakanmu malam ini sungguh sudah keterlaluan dan sangat mempermalukan namaku sebagai kepala keluarga. Rukmini tidak bersalah apa-apa. Ia hanya seorang wanita lemah yang butuh bantuan kita. Tegas Jatmiko memarahi istrinya. Kata-kata pembelaan yang meluncur dari mulut suaminya itu terasa seperti sayatan sembilu di hati Kinasih. Namun ia telah bertekad untuk tidak meneteskan air mata setetes pun di hadapan orang-orang yang merendahkannya itu. Kinasih tetap duduk bersimpuh dengan punggung tegak lurus sempurna. Merapikan sedikit lipatan kebaya di pangkuannya. Menampilkan wibawa luar biasa yang membuat semua orang di beranda itu menaruh rasa kagum yang amat mendalam. Kang Mas Jatmiko, matamu mungkin telah ditutupi oleh tirai kenangan masa muda yang indah. Namun mata batin warga desa ini terlalu jernih untuk bisa dikelabui oleh sandiwara air mata buaya yang sangat murahan ini. Jawab Kinasih. Suaranya tidak meninggi sedikit pun. Namun ketegasan di setiap suku, katanya bergema kuat menghantam kesombongan suaminya yang berusaha keras melindungi sumber bencana di dalam rumah tangga mereka sendiri. Tepat ketika Jatmiko hendak membalas ucapan Kinasih dengan nada yang lebih keras lagi. Saudagar Danarta yang sejak tadi duduk menyimak dalam diam tiba-tiba berdehem dengan sangat keras untuk menarik perhatian semua orang. Danarta meletakkan cangkir tehnya perlahan, membetulkan letak kopiah beludrunya. Lalu menatap lurus ke arah Rukmini yang seketika menghentikan isak tangis palsunya. Saat mengenali wajah pria saudagar kaya yang sering bepergian ke kota itu. Maafkan saya jika ikut campur urusan keluarga ini. Namun saya merasa harus menyampaikan sebuah kebenaran, yang kebetulan saya ketahui secara pasti saat berada di kota bulan lalu. Ucap Danarta membuka ceritanya. Semua mata kini beralih menatap Danarta dengan penuh rasa penasaran yang memuncak tajam. Menanti kelanjutan cerita dari saudagar jujur tersebut yang sepertinya memegang kunci utama dari teka-teki kedatangan janda cantik ini. Bulan lalu saat saya sedang berbelanja kain sutra di pasar induk kota besar, saya melihat Ndoro Rukmini ini sedang dikelilingi oleh sekelompok pria bertubuh kekar penagih hutang yang sangat kasar kelakuannya. Ungkap Danarta perlahan. Kata-kata Danarta itu meluncur bagaikan petir di siang bolong. Menyambar telinga Jatmiko yang langsung membelalakan matanya tak percaya ke arah Rukmini, yang kini mulai berkeringat dingin menahan rasa panik luar biasa. Danarta kembali melanjutkan kesaksiannya dengan suara yang tenang, namun terdengar sangat meyakinkan bagi setiap penduduk desa yang hadir. Menghancurkan sisa-sisa kebohongan yang masih berusaha dipertahankan oleh Rukmini di atas kursi rotan. Kabar yang beredar di kalangan pedagang kota menyebutkan bahwa Ndoro Rukmini ini telah bangkrut total. Usahanya hancur berantakan karena gaya hidupnya yang terlalu mewah, hingga ia terjerat tumpukan hutang rentenir yang menggunung tinggi. Jelasnya, fakta mengejutkan ini memutarbalikkan seluruh cerita sedih yang selama ini dijual oleh Rukmini kepada Jatmiko. Membuktikan bahwa alasan wanita itu mencari ketenangan di desa hanyalah sebuah kebohongan belaka. Bahkan kudengar dari salah satu rentenir itu, ia sedang mencari tempat persembunyian yang aman dan berniat menjerat seorang pria desa kaya raya yang mudah ditipu agar bisa membayar semua hutang-hutangnya itu.
tambah Danarta. Pernyataan penutup dari Danarta tersebut menjadi pukulan telak yang meruntuhkan seluruh pertahanan Rukmini hingga tak tersisa sedikit pun rasa harga diri di hadapan warga desa yang kini menatapnya dengan penuh rasa jijik dan kemarahan. Terungkaplah sudah niat busuk yang sebenarnya. Wanita itu sama sekali tidak datang karena rindu pada cinta pertamanya, melainkan murni mengincar harta berupa tanah luas dan rumah joglo Jatmiko. Keheningan panjang menyelimuti beranda rumah joglo itu, setelah Danarta selesai memberikan kesaksiannya yang sangat mengejutkan jiwa. Hanya suara embusan angin malam yang terdengar bergesekan dengan daun-daun jati kering di halaman depan. Para tetangga yang hadir saling berpandangan satu sama lain dengan raut wajah penuh kekecewaan. Menyadari betapa bodohnya Jatmiko yang begitu mudah diperdaya oleh wanita licik, yang hanya mementingkan harta duniawi semata tersebut, Mbah Wiryo hanya menganggukkan kepalanya pelan. Membenarkan firasatnya selama ini bahwa awan putih cantik yang datang dari jauh itu memang menyimpan badai petir yang sangat mematikan bagi kedamaian rumah tangga yang tentram ini. Rukmini kini terlihat seperti patung lilin yang mulai mencair kehilangan bentuk cantiknya. Riasan tebal di wajahnya tidak lagi mampu menutupi gurak ketakutan, dan rasa malu yang sangat luar biasa menyiksa batinnya. Malam itu, ia tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Matanya menatap kosong ke arah ujung, sepatu hak tingginya yang kini terasa seperti rantai. Besi berat yang mengikat kakinya rapat-rapat di lantai beranda rumah Kinasih. Tidak ada lagi kalimat pembelaan atau air mata buaya yang keluar dari bibirnya. Karena kedoknya telah terbuka lebar secara telanjang, tanpa bisa ditutupi oleh selimut kebohongan manapun di dunia ini lagi. Di sisi lain, Jatmiko tampak sangat terguncang hebat. Tubuhnya bersandar lemas pada punggung kursi rotan, seolah tulang-tulang di kakinya mendadak hilang dicabut paksa oleh kenyataan pahit yang baru saja menampar keras wajahnya. Pria yang biasanya sangat dihormati karena kebijaksanaannya itu, kini terlihat sangat bodoh dan menyedihkan. Menyadari bahwa ia hampir saja menukar istri setianya yang berharga bak berlian dengan wanita penipu berhati culas tersebut. Perasaan bersalah yang teramat besar seketika mengalir deras memenuhi rongga dadanya. Menyiksa nuraninya yang selama berminggu-minggu ini telah dibutakan oleh hasrat masa lalu yang ternyata hanyalah sebuah ilusi mematikan. Dengan suara yang sangat parau dan bergetar menahan luapan emosi campur aduk, Jatmiko akhirnya menoleh ke arah Rukmini yang masih menunduk bisu di sebelahnya tanpa berani menatap balik matanya yang memerah. Apakah semua yang dikatakan oleh saudagar Danarta itu benar adanya Rukmini? Apakah kau selama ini hanya memanfaatkan kenangan masa lalu? Kita demi mengambil alih tanah warisan keluargaku untuk membayar hutang-hutang kotamu, tanyanya lirih. Namun Rukmini tetap bungkam seribu bahasa. Keheningannya merupakan sebuah jawaban pasti yang membenarkan segala tuduhan tersebut. Membuat harapan palsu Jatmiko hancur berkeping-keping, berserakan di atas lantai beranda malam itu. Merasa tidak lagi memiliki wajah untuk bertahan di desa tersebut setelah semua rahasia kotornya terbongkar tanpa sisa. Rukmini akhirnya bangkit berdiri dengan gerakan cepat, dan sedikit terhuyung-huyung menahan rasa malu yang menghancurkan. Ia meraih tas kecilnya dengan tangan gemetar. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk berpamitan kepada Kinasih, Jatmiko. Apalagi kepada para tetua desa yang menatap kepergiannya dengan pandangan dingin penuh penghakiman moral. Suara ketukan langkah sepatu hak tingginya menjauh ke arah kegelapan malam dengan sangat tergesa-gesa, menandakan kepergiannya untuk selama-lamanya dari desa Jatiwangi, tanpa ada sedikit pun kekerasan fisik yang menodai kejadian malam itu. Sepeninggal janda pembuat masalah tersebut, suasana di beranda rumah joglo kembali terasa melegakan. Ibarat dada yang baru saja terbebas dari himpitan batu besar yang sangat menyesakkan napas berbulan-bulan lamanya dalam kesunyian mematikan. Tidak ada sorak kemenangan atau cemoohan dari bibir Kinasih. Ia tetap menjaga wibawanya dengan tenang. Perlahan meraih sapu tangan sutra merah muda di atas meja, dan menyimpannya kembali ke dalam saku kebayanya dengan sangat rapi. Ia telah berhasil mempertahankan kehormatan keluarganya dengan cara yang sangat elegan dan terhormat. Sebuah kemenangan sejati yang diraih,
berkat kesabaran tingkat tinggi dan kebijaksanaan luar biasa dalam mengendalikan amarah jiwanya. Kinasih kemudian menuangkan kembali teh hangat yang baru ke dalam cangkir suaminya yang masih terduduk kaku dengan pandangan kosong, menatap halaman depan yang kini terasa lebih luas dan sepi dari biasanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktu luangnya malam ini. Masalah keluarga ini telah menemui titik terangnya. Berkat kebaikan hati kalian semua menjadi saksi atas kebenaran yang tertunda ini. Ucap Kinasih lembut. Ia tidak berniat memperpanjang malam yang sudah larut tersebut dengan ceramah panjang. Mengisyaratkan kepada para tamunya bahwa pertunjukan kebenaran ini telah usai, dan kedamaian akan segera dikembalikan pada tempatnya semula malam itu. Mbah Wiryo tersenyum sangat hangat melihat ketegaran hati anak asuhnya tersebut. Ia bangkit berdiri perlahan dibantu tongkat kayunya. Berpamitan untuk kembali ke rumah karena embun malam sudah mulai turun membasahi bumi. Para tetangga pun satu persatu menganggukkan kepala penuh hormat kepada Kinasih. Berlalu pergi melintasi gerbang kayu dengan membawa cerita kehebatan nyonya rumah joglo itu, yang pasti akan melegenda di seluruh pelosok desa. Kini tinggal Jatmiko dan Kinasih berdua saja di beranda redup itu. Terpisah oleh jarak kecanggungan yang sangat jauh melampaui batas jarak fisik mereka. Berdua yang duduk bersebelahan menghadap pekarangan yang perlahan mengabur. Keesokan paginya matahari terbit menyinari desa Jatiwangi dengan cahaya keemasan yang sangat hangat dan menenangkan jiwa semua orang. Suasana desa perlahan kembali normal seperti sedia kala seolah badai besar semalam hanyalah sebuah mimpi buruk yang berlalu. Kicau burung perenjak bersahut-sahutan di dahan pohon mangga sementara embun pagi menetes perlahan dari ujung daun pisang hijau. Tidak ada lagi bayangan kelam atau bisik-bisik meresahkan dari warga desa yang kini telah mengetahui kebenaran sejati. Halaman rumah joglo tua itu kembali bersih dari energi negatif yang sempat dibawa oleh tamu tak diundang. Seperti kebiasaannya sejak awal menjadi nyonya di rumah joglo tersebut, Kinasih sudah bangun jauh sebelum ayam jantan berkokok. Ia mengikat rambut panjangnya dan mulai menyapu halaman tanah dengan sapu lidi yang bergesekan menghasilkan suara ritmis menenangkan. Asap putih tipis mulai mengepul dari cerobong atap dapur pertanda bahwa api tungku telah menyala menghangatkan suasana pagi. Kinasih menanak nasi dan merebus air dengan ketenangan batin yang luar biasa, meskipun hatinya sendiri masih terasa perih. Ia melakukan semua kewajiban paginya dengan sangat sempurna, tanpa menunjukkan sedikitpun rasa lelah atau dendam. Sementara itu Jatmiko baru saja terbangun dari tidur singkatnya yang sangat gelisah dan dipenuhi oleh bayangan penyesalan mendalam. Kepalanya terasa sangat berat dan dadanya sesak, seolah ada sebongkah batu kali raksasa yang menindih paru-parunya tanpa ampun. Ia menatap langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu menyadari betapa bodoh dan hinanya dirinya selama beberapa minggu terakhir. Ia telah membiarkan dirinya ditipu oleh kilau palsu seorang wanita yang hanya mengincar hartanya dan mengabaikan istri setianya. Rasa bersalah yang teramat sangat kini menyelimuti seluruh relung hatinya, bagaikan kabut tebal menutupi pandangan. Dengan langkah kaki yang terasa berat dan gontai Jatmiko berjalan keluar dari kamarnya menuju ke arah ruang makan. Ia melihat Kinasih sedang menata piring dan mangkuk berisi sayur lodeh hangat dengan wajah yang sangat tenang damai. Cahaya matahari pagi yang menembus celah jendela menerangi wajah Kinasih, membuatnya terlihat bagaikan bidadari suci yang tak tersentuh. Jatmiko baru benar-benar menyadari betapa cantiknya keikhlasan yang terpancar dari wajah istrinya dibandingkan riasan tebal wanita kota. Ia merasa sangat malu pada dirinya sendiri karena sempat menukar permata murni dengan kaca. Mereka berdua duduk berhadapan di meja makan kayu jati tersebut dalam keheningan yang terasa sangat canggung dan menyiksa. Kinasih menyendokkan nasi ke atas piring suaminya dengan gerakan lembut namun, matanya tidak lagi memancarkan kehangatan cinta seperti dulu. Jatmiko menundukkan kepalanya menatap kepulan asap dari sayur lodeh tersebut tanpa memiliki selera makan sedikit pun di perutnya. Suasana rumah joglo yang biasanya diwarnai oleh percakapan hangat suami istri kini berubah menjadi sedingin es. Jatmiko menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf. Kinasih istriku yang paling baik, aku sungguh memohon ampunan sebesar-besarnya atas segala kebodohanku selama beberapa minggu belakangan ini.
Ucap Jatmiko dengan suara parau, bergetar menahan tangis. Ia mengulurkan tangannya mencoba meraih jemari Kinasih yang sedang beristirahat di atas meja kayu. Namun sang istri menariknya perlahan. Aku benar-benar buta dalam membaca niat busuk orang lain dan membiarkan pesona masa lalu merusak akal sehatku. Lanjutnya penuh sesal. Jatmiko menatap mata istrinya dengan pandangan memelas memohon sebuah kesempatan kedua untuk memperbaiki pilar rumah tangga yang telah retak. Kinasih membiarkan suaminya menyelesaikan kalimat penyesalannya tanpa memotong atau menyela sedikit pun demi menjaga kesopanan yang selalu dipegangnya teguh. Ia menatap wajah pria yang dulunya sangat ia puja tersebut dengan sebuah senyuman tipis yang menyiratkan kepedihan teramat dalam. Tidak ada lagi sisa kemarahan yang membara di dalam dadanya, karena semua emosi itu telah habis. Kinasih hanya merasakan kehampaan yang luar biasa luas, seolah ada sebuah ruangan besar di dalam hatinya yang tiba-tiba runtuh. Kepercayaan suci yang selama ini dijaga ternyata sangat mudah dipatahkan begitu saja. Kang Mas Jatmiko, aku telah memaafkan segala kesalahan dan kehilafanmu jauh sebelum kau mengucapkan kata maaf tersebut dari bibirmu sendiri. Jawab Kinasih. Suaranya mengalir tenang seperti aliran sungai di musim kemarau, namun kedalamannya menyimpan arus kesedihan yang sangat sulit diseberangi. Ia mengambil cangkir teh tanah liat suaminya dan menunjuk retakan halus yang melingkari tepian cangkir kuno tersebut. Namun ketahuilah Kang Mas bahwa hati seorang wanita itu ibarat cangkir tanah liat ini yang jika sudah retak tidak akan bisa menampung air dengan utuh seperti sedia kala. Ucapnya memberi kiasan. Mendengar kiasan menyayat hati tersebut, air mata Jatmiko akhirnya tumpah membasahi pipinya yang kasar dan dipenuhi cambang. Ia menyadari bahwa permintaan maafnya yang tulus ternyata datang terlambat dan tidak mampu menyembuhkan luka batin istrinya yang terlanjur menganga sangat lebar. Kinasih bangkit dari kursi kayunya merapikan piring-piring kotor di atas meja, tanpa menoleh lagi ke arah suaminya yang sedang menangis menyesal. Ia melangkah menuju dapur meninggalkan Jatmiko sendirian, meratapi kebodohannya di ruang makan yang kini terasa sangat dingin menyiksa jiwa dan batin suaminya. Siang harinya Jatmiko mencoba berjalan-jalan mengelilingi desa Jatiwangi untuk mencari sedikit ketenangan pikiran dari masalah pelik yang membelitnya. Namun setiap kali ia berpapasan dengan warga desa sapaan ramah, mereka terasa sangat hambar dan dipenuhi oleh tatapan mata penuh rasa kasihan. Orang-orang tidak lagi memandangnya sebagai sosok pria bijaksana, melainkan sebagai seorang suami bodoh yang hampir menghancurkan keluarganya sendiri. Beban moral yang dipikul Jatmiko terasa lebih berat daripada memikul sekarung gabah basah melintasi jalanan desa yang menanjak tajam menuju ke arah bukit seberang sungai. Di tengah perjalanannya merenung Jatmiko, tanpa sengaja berpapasan dengan Mbah Wiryo yang sedang duduk menganyam bambu. Pria tua itu menatap Jatmiko dengan sorot mata teduh, namun menyiratkan pelajaran keras yang harus diterima olehnya. Jatmiko, anakku, kaca yang sudah pecah berserakan di tanah, tidak akan pernah bisa kembali memantulkan bayangan wajahmu dengan sempurna seperti sebelumnya. Ucap Mbah Wiryo pelan. Nasihat singkat tersebut langsung menembus ulu hati Jatmiko, membenarkan ucapan istrinya pagi tadi tentang cangkir retak yang tak bisa utuh kembali seperti sedia kala. Jatmiko hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam mengangguk pelan menerima kenyataan pahit bahwa karma atas perbuatannya harus ditanggung sendirian. Ia berpamitan kepada Mbah Wiryo dan mempercepat langkah kakinya menuju ke rumah Joglo, berharap masih ada sisa harapan. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan menghabiskan sisa umurnya untuk menebus kesalahan besar ini dan mengabdi seutuhnya kepada Kinasih. Langkah kakinya yang diiringi oleh hembusan angin sore terasa penuh dengan tekad kuat untuk mengembalikan kehangatan rumah tangga yang sempat direnggut paksa oleh keegoisannya masa lalu. Namun sesampainya di rumah Joglo pada sore hari yang tenang itu, Jatmiko mendapati sebuah pemandangan yang menghancurkan hatinya. Ia melihat Kinasih sedang melipat beberapa helai kebayanya dan memasukkannya ke dalam sebuah tas anyaman bambu. Gerakan tangan Kinasih sangat teratur dan telaten persis seperti caranya merawat rumah Joglo ini, setiap hari tanpa pernah mengeluh lelah sekalipun. Jatmiko mematung di ambang pintu kamar dengan napas tertahan, menyadari bahwa tekad istrinya untuk pergi, rupanya sudah bulat sempurna tak bisa tergoyahkan oleh apapun. Apa yang sedang kau lakukan dengan tas bambu itu, Kinasih istriku?
Apakah kau berniat pergi meninggalkanku? Tanya Jatmiko panik. Ia segera melangkah mendekat dan berusaha menahan tangan istrinya agar berhenti memasukkan pakaian ke dalam tas, namun Kinasih menepisnya dengan lembut. Kinasih memutar tubuhnya menghadap suaminya dengan wajah yang memancarkan ketegasan luar biasa, menyiratkan kedewasaan batin seorang wanita. Aku tidak sedang menghukum siapapun, Kang Mas. Aku hanya sedang menyelamatkan sisa kewarasanku yang nyaris hancur berkeping-keping, jawab Kinasih dengan suara yang sangat tegar. Kinasih menghela napas panjang lalu mengelus permukaan ukiran lemari kayu jati di sebelahnya, seakan berpamitan pada benda mati kesayangannya. Aku memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tuaku di desa seberang bukit sana untuk mencari kedamaian batin, ucapnya pelan. Ia menjelaskan bahwa rumah joglo ini terlalu banyak menyimpan kenangan pahit tentang pengkhianatan hati yang akan selalu menyiksa batinnya saat terbangun pagi. Luka di hatinya membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengering dan bisa menyembuh sempurna di tempat yang sunyi. Mendengar keputusan bulat istrinya tersebut, lutut Jatmiko terasa sangat lemah seketika, dan ia pun jatuh bersimpuh, memeluk kaki Kinasih menangis. Kumohon jangan tinggalkan aku sendirian di rumah sebesar ini. Kinasih, berilah aku satu kesempatan saja membuktikan cintaku padamu. Ratap Jatmiko pilu. Ia berjanji akan melakukan apapun yang Kinasih minta asalkan wanita berhati malaikat itu bersedia tetap tinggal dan mendampinginya menghabiskan masa tua. Tangisan Jatmiko terdengar sangat menyedihkan menggema di seluruh penjuru ruang kamar yang perlahan mulai meredup di telan waktu senja. Kinasih melepaskan pelukan suaminya dengan hati-hati, lalu membantunya berdiri tegak kembali, menyuruhnya bersikap tegar. Layaknya seorang laki-laki pemimpin keluarga yang dihormati. Kang Mas Jatmiko, rumah joglo ini adalah warisan leluhurmu yang membutuhkan sosokmu untuk menjaganya agar tidak lapuk dimakan waktu, ucap Kinasih. Ia menegaskan bahwa kepergiannya bukanlah sebuah pelarian pengecut, melainkan sebuah perjalanan menemukan kembali serpihan dirinya yang sempat hilang terabaikan. Kinasih menutup rapat tas bambunya menandakan bahwa percakapan menyedihkan malam itu telah resmi usai tanpa ada jalan kembali. Keesokan paginya saat embun putih masih menyelimuti desa Jatiwangi dengan kabut tebal, Kinasih sudah berdiri siap di depan gerbang. Ia mengenakan kebaya biru muda kesukaannya dan memegang erat tas anyaman bambu di tangan kanannya memegang payung kertas. Suasana pagi itu terasa sangat dingin dan hening, seolah alam semesta ikut menahan napas menyaksikan perpisahan diam-diam yang sangat menyayat hati. Angin perbukitan berhembus pelan meniup ujung selendang. Kinasih memberikan isyarat bahwa perjalanannya harus segera dimulai sekarang juga menuju bukit seberang. Jatmiko mengantarkan istrinya hingga ke batas gerbang dengan tatapan mata yang membengkak merah akibat terlalu banyak menangisi kebodohan dirinya sendiri. Kinasih menoleh ke arah suaminya, merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada memberikan penghormatan terakhir yang sangat anggun. Selamat tinggal Kang Mas Jatmiko, jagalah dirimu baik-baik. Dan jangan lupa untuk selalu menyeduh teh melatimu sendiri sebelum dingin, pesan Kinasih. Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan Kinasih sebelum ia membalikkan badan melangkah perlahan menyusuri jalanan setapak menuju bukit. Jatmiko berdiri mematung memegang tiang kayu gerbang menatap kepergian sosok wanita berhati mulia itu, hingga bayangannya menghilang tertelan kabut pagi perbatasan. Hatinya menjerit memanggil nama Kinasih. Namun bibirnya terkunci rapat menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki hak untuk menahan langkahnya. Ia merasa dunianya runtuh, menimpanya meninggalkan sebuah kehampaan besar yang akan menjadi hukuman seumur hidup atas pengkhianatan yang telah dilakukannya. Jatmiko melangkah gontai kembali ke dalam rumah joglo yang kini terasa sangat luas dan begitu menakutkan. Hari berganti minggu dan daun-daun jati yang mengering kembali berguguran memenuhi halaman depan rumah joglo yang kini terlihat kusam. Jatmiko mencoba melakukan semua rutinitas yang biasa dikerjakan oleh Kinasih, mulai dari menyapu halaman, menimba air sumur hingga menyeduh teh. Namun setiap sudut rumah tersebut seolah selalu meneriakkan nama istrinya, mengingatkannya pada senyuman lembut Kinasih yang tak pernah kembali. Rumah megah itu kini telah berubah menjadi sebuah penjara kesunyian yang mengurung Jatmiko dalam jurang penyesalan tiada henti. Setiap malam tiba, Jatmiko selalu duduk bersandar di kursi goyang rotan beranda depan ditemani oleh cahaya lampu minyak yang berkedip.
Ia meminum teh melati seduhannya sendiri yang rasanya selalu terasa sangat pahit, segetir perjalanan hidup yang harus ia tanggung sendirian. Penduduk desa Jatiwangi yang sesekali berjalan melintasi depan rumah joglo tersebut hanya bisa memandang prihatin ke arah bayangan pria itu. Mereka memahami sepenuhnya bahwa hukuman batin akibat mengkhianati cinta sejati yang tulus sangatlah berat untuk ditanggung Raga. Kehidupan di desa Jatiwangi perlahan berputar kembali mengalir tenang seperti arus sungai yang tak pernah mempedulikan jatuhnya daun kering. Para wanita kembali berkumpul di pinggir sungai setiap pagi mencuci pakaian keluarga, sambil sesekali bernyanyi tembang Jawa kuno menghibur hati. Sesekali nama Kinasih masih sering disebut-sebut dalam percakapan mereka sebagai sebuah legenda hidup tentang kesabaran tingkat tinggi seorang nyonya rumah. Kisah Kinasih telah menjadi pelita yang bersinar terang bagi anak-anak gadis desa yang hendak melangkah menuju gerbang suci pelaminan. Di sisi lain Bukit Kinasih perlahan menemukan kembali ketenangan hidupnya mengabdi pada kedua orang tuanya dan merawat ladang jagung. Senyumannya yang dulu sempat memudar kini mulai mekar kembali bagaikan bunga melati yang disirami embun sejuk di pagi hari yang cerah. Meskipun hatinya tak akan pernah bisa utuh sepenuhnya, luka masa lalu itu kini telah berubah menjadi lencana kedewasaan jiwa. Kinasih memilih untuk menutup rapat lembaran masa lalunya tanpa menyimpan rasa benci sedikitpun pada mantan suaminya di desa. Suatu malam yang sangat sunyi, Mbah Wiryo sedang menikmati ubi rebus hangat bersama saudagar Danarta di gardu ronda ujung desa. Danarta bercerita bahwa ia baru saja melihat rumah sewaan janda Rukmini di kota yang kini disita oleh pihak berwajib. Mbah Wiryo mendengarkan kisah tersebut sambil sesekali menyeruput kopi hitamnya menatap kelap-kelip kunang-kunang yang terbang di sekitar pepohonan randu desa. Alam selalu memiliki cara yang adil untuk memberikan balasan atas segala niat buruk manusia yang selalu dipenuhi rasa serakah. Malam semakin larut dan udara perbukitan terasa semakin menusuk menembus kain sarung ketika saudagar Danarta menoleh menatap jauh ke arah joglo. Sebuah cahaya lampu minyak kecil terlihat berkelip lemah di beranda depan, menandakan penghuninya masih terjaga meratapi nasib buruknya sendiri. Danarta menghela napas panjang merapikan kopiahnya bersiap untuk pulang ke rumahnya sendiri yang hangat meninggalkan sisa perbincangan malam itu. Penyesalan itu datangnya selalu terlambat bagaikan embun pagi yang menguap sebelum mentari disadari kehadirannya oleh Raga. Gumamnya sangat pelan.